Salam Budi Luhur. Saya Dinda Ayu Yuniarti dengan NIM 2442500-654, Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2024. Saya akan menjelaskan diplomasi Polandia past and present. Dimulai pada tahun 1989, momen ketika Polandia berhasil melepaskan diri dari cengkraman komunisme melalui negosiasi meja bundar dan gerakan Solidarity. Kemerdekaan penuh membuka lembaran baru bagi diplomasi Polandia yang tadinya terikat pada blok timur kini berorientasi ke barat. Fase awal diplomasi Polandia berpusat pada satu tujuan utama, yaitu keamanan dan integrasi ke dalam struktur barat. Ini adalah era diplomasi bilateral dan multilateral yang intensif dengan negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Para diplomat Polandia bekerja keras untuk meyakinkan Barat bahwa Polandia adalah mitra yang stabil dan berharga, sekaligus menghadapi tantangan transisi domestik yang masif. Puncak dari diplomasi Polandia di era 90-an adalah keberhasilan integrasi ke struktur keamanan dan politik Barat. Secara multilateral dan regional, ada dua pencapaian historis. Yang pertama, aksesi NATO 1999. Diplomasi pertahanan Polandia sukses meyakinkan AS dan anggota lama NATO bahwa Polandia adalah garis pertahanan baru Eropa Timur. Keanggotaan ini memberi Polandia jaminan keamanan yang diidam-idamkan selama setengah abad. Yang kedua adalah aksesi Uni Eropa 2004. Keanggotaan Uni Eropa adalah proyek diplomatik terbesar. Tujuannya adalah integrasi ekonomi, politik, dan nilai-nilai. Diplomasi regional Polandia saat itu sangat fokus pada harmonisasi hukum dan negosiasi alokasi dana struktural. Secara bilateral, hubungan dengan Jerman menjadi sangat krusial. Kedua negara menandatangani perjanjian yang menyelesaikan isu perbatasan dan membuka kerjasama ekonomi, mengubah perselisihan historis menjadi kemitraan strategis. Selain itu, Amerika Serikat menjadi mitra keamanan bilateral yang tak tergoyahkan. Setelah menjadi anggota penuh struktur Barat, diplomasi Polandia bergeser dari pencari posisi menjadi pemimpin regional. Di tingkat regional, Polandia memainkan peran sentral, kelompok Visegrad atau V4. Bersama Ceko, Hungaria, dan Slovakia, Polandia menggunakan V4 sebagai platform untuk mengoordinasikan kebijakan, terutama dalam isu-isu migrasi dan masa depan Uni Eropa. Yang kedua adalah inisiatif Tiga Laut atau 3SI diprakarsai oleh Polandia dan Kroasia. 3SI adalah diplomasi regional yang bersifat soft power, berfokus pada peningkatan konektivitas infrastruktur, energi, transportasi digital di antara 12 negara di Eropa Tengah dan Timur. Di tingkat multilateral, Polandia aktif menyumbangkan pasukannya untuk misi perdamaian dan berhasil menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Terakhir pada tahun 2018 sampai 2019, menunjukkan peningkatan pengaruh diplomatik globalnya. Diplomasi Polandia saat ini bersifat multi-track, melibatkan aktor negara state dan non-negara non-state. Aktor negara atau state actors, pemerintah, kementerian luar negeri, presiden, perdana menteri menjalankan diplomasi resmi. Fokus utama adalah penguatan pertahanan di batas timur Uni Eropa atau NATO, menghadapi Rusia dan Belarusia, dan diplomasi ekonomi. Aktor non-negara atau non-state actors, peran mereka sangat krusial. Yang pertama, NGO kemanusiaan. Organisasi seperti Polish Humanitarian Action aktif dalam diplomasi kemanusiaan, terutama di zona konflik seperti Ukraina, memberikan soft power yang besar. Yang kedua, diaspora Polandia atau Polonia. Komunitas besar di AS, Inggris, dan negara lain berinteraksi dengan politisi lokal, menjalankan diplomasi publik, dan memengaruhi kebijakan luar negeri di negara tempat mereka tinggal. Yang ketiga, akademisi dan think tank. Mereka menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah dan publik, mendukung diplomasi melalui track to diplomasi atau diplomasi informal. Saat ini, diplomasi Polandia menghadapi dua tantangan utama.
Yang pertama, konflik Timur, agresi Rusia ke Ukraina menjadikan Polandia sebagai pusat logistik militer dan kemanusiaan utama NATO dan UE. Diplomasi Polandia sangat aktif dalam menggalang dukungan untuk Ukraina, memperkuat aliansi bilateral dengan AS, dan menekan sanksi terhadap Rusia. Yang kedua, isu internal Uni Eropa. Pada periode tertentu, diplomasi Polandia diwarnai ketegangan dengan institusi Uni Eropa terkait isu supremasi hukum dan demokrasi, terutama di bawah pemerintah konserwatyw. Co takiego się stało, że dzisiaj wszyscy tutaj się spotkaliśmy? Pseudo-trybunał, grupa przebierańców przebranych w sędziowskie togi, na polecenie prezesa rządzącej partii, gwałcąc polską konstytucję, postanowiła wyprowadzić naszą ojczyznę z Unii Europejskiej. Diplomasi ditugaskan untuk menyeimbangkan kedaulatan nasional dengan komitmen Eropa. Ke depan, arah diplomasi Polandia akan semakin fokus pada mengamankan batas timur, memperkuat peran di NATO, dan mendorong diversifikasi energi di Eropa Tengah. Polandia telah bertransformasi dari penerima bantuan menjadi key player yang mendefinisikan kebijakan luar negeri dan keamanan Eropa Timur. Dari perjuangan kemerdekaan pada 1989 hingga menjadi poros utama Eropa Timur saat ini, perjalanan diplomasi Polandia adalah kisah sukses strategis. Dengan menggunakan semua saluran bilateral, regional, multilateral, dan melibatkan aktor negara maupun non-negara, Polandia kini telah mengukuhkan diri sebagai negara yang tak hanya mencari keamanan, tetapi juga menentukan arah masa depan Eropa. Sekian video penjelasan diplomasi Polandia past and present. Terima kasih dan salam budi luhur.